Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Dan kemudian penambahan kasus harian di negeri ini memang relatif kecil saat ini. Namun ancaman tetap besar dan kita tidak boleh lengah sedikit pun. Lihat saja data ini. Banyak negara di dunia justru kini pontang-panting menghadapi penyebaran kasus COVID-19. Opsi lockdown kembali menjadi pilihan. Indonesia tentu saja tidak mau dan jangan sampai mengalami masalah yang sama. Kita sudah punya pengalaman 1,5 tahun untuk melawan pandemi COVID-19. Modal utamanya adalah kebersamaan, saling bergandeng tangan, dan sikap gotong royong. Bergotong royong, saling meringankan beban masyarakat. Bahu-membahu menekan penularan virus. Sambatan untuk mempercepat vaksinasi yang masih menjadi obat paling mujarab meminimalisir virus. Jadi jangan kaget, hingga hari ini sudah lebih dari 135 juta orang yang mendapatkan vaksin. Padahal Indonesia belum mampu membuat vaksin sendiri. Masih 100% impor yang juga butuh lobby-lobby dan kerjasama semua pihak untuk meyakinkan produsennya. Pertanyaannya, bagaimana kita merawat sikap kegotong royongan ini agar tetap bersemi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Lalu sinergi seperti apa lagi yang kini dibutuhkan agar Indonesia bisa lebih cepat keluar dari pandemi? Inilah Indonesia Town Hall dalam episode Sambatan Melawan Pandemi. Kita semua sudah lelah berhadapan dengan pandemi COVID-19, namun melihat berbagai perkembangan yang ada, saya yakin kita akan mampu segera mengatasi dan keluar dari pandemi COVID-19 sebagai bangsa dan negara yang lebih kuat. Pandemi ini merupakan skenario Tuhan, agar kita bisa kembali kepada jati diri dan sifat khas bangsa kita yang memiliki jiwa gotong royong dan saling mencintai. Kuncinya menurut saya adalah gotong royong, kerja bersama-sama, solidaritas antar seluruh elemen bangsa. Dan itu sudah kita tunjukkan, ini yang patut kita syukuri. Dan pemirsa, malam hari ini saya tidak sendirian, sesuai tema kita saya akan dibantu oleh rekan Kevin Egan. Saya dan Kevin akan berdua memandu dialog ini hingga 2 jam ke depan. Ya, betul sekali Rara, dan telah bersama kami pemirsa telah hadir sejumlah narasumber di Grand Studio Metro TV. Mereka adalah tokoh-tokoh bangsa yang bisa kita katakan telah memberikan sumbangsih selama pandemi COVID-19. Ya, siapa saja yang telah hadir bersama kita? Ya, kita akan langsung menyapa satu persatu. Saya sebutkan yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Pemirsa, ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi. Ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Mahfud MD. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Susi Wijono, Wakil Ketua MPR Bapak Jazilul Fawaid, dan kemudian Kapolda Metro Jaya Irjen Pol
Bapak Fadil Imran. Saya sapa dulu narasumber yang telah hadir. Saya sebutkan tadi. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Siapa lagi, Nara? Ya, dan juga telah bergabung bersama kami Bapak Wiku Adi Sasmito, Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Daeng M. Fakih, Ketua Umum PBID, Bapak Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Renal Kasali, Pendiri Rumah Perubahan, dan juga Mas M. Al-Fatih Timur, CEO kitabisa.com. Dan telah juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, yaitu Bapak Rimawan Pradiptyo, inisiator Gerakan Sambatan Jogja. Selamat malam Pak Rimawan. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam juga Bapak-Bapak yang telah hadir di studio Grand Metro TV. Kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih telah hadir bersama kami di Indonesia Town Hall Sambatan Melawan Pandemi. Kita akan langsung mulai. Rara, saya akan langsung bertanya kepada Pak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir Effendi, Anda pernah menyatakan bahwa gotong royong itu menjadi keunikan bangsa ini. Keunikan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain, Pak Muhadjir. Bentuk gotong royong seperti apa sebetulnya yang bisa kita katakan punya peranan begitu besar dalam membantu kita untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, Pak Muhadjir? Gotong royong itu kalau kita merujuk kepada pandangan founding fathers kita, Bung Karno, itu kan merupakan saripati dari Pancasila. Jadi keberadaan gotong royong itu tidak lepas dari falsafah kita, yaitu falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila. Karena di dalam gotong royong itu, di situ ada spirit ketuhanan. Bergotong royong itu niatnya ibadah biasanya selalu. Kalau tidak ada niat ibadah, nggak ada gotong royong. Kemudian juga kemanusiaan, pasti keberpihakannya kepada kemanusiaan. Dan nilai kemanusiaan ini kan nilai tertinggi. Baik. Kemudian yang ketiga persatuan, nggak ada gotong royong tanpa persatuan. Kemudian musyawarah, pasti juga ada proses musyawarah untuk melahirkan gotong royong. Dan yang terakhir, gotong royong ini adalah cara yang paling efektif untuk menimbun jurang ketidakadilan, terutama keadilan sosial. Jadi sebetulnya kita akan tahu makna yang sangat strategis gotong royong ini ketika kita menghadapi pandemi. Kalau kita membanding dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara yang tidak memiliki jiwa gotong royong tidak berdasar Pancasila ini. Tapi Pak Muhadjir, apakah memang hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi faktor utama untuk membuat kita pandemi COVID-19 bisa kita katakan mereda dan bisa kita katakan sampai saat ini berhasil kita tekan sedemikian rupa? Sejak awal dalam penanganan COVID-19 ini kita punya konsep untuk implementasi dari gotong royong itu yaitu pendekatan pentahelik. Ya. Pentahelik itu artinya koherensi atau hubungan tali temali dalam kaitannya dengan peran, itu mulai dari pemerintah, kemudian sektor swasta, dunia perguruan tinggi, peranan kelompok-kelompok masyarakat madani, dan juga media. Jadi 5 kekuatan itulah yang selama ini terbukti bisa saling bahu-membahu, saling kait-mengkait untuk mensukseskan penanganan COVID-19 ini. Karena itu saya dengan rendah hati saya ingin katakan bahwa peranan negara bukan satu-satunya. Bahkan share-nya mungkin sekitar 20% saja dari total upaya kita untuk menangani COVID-19 ini. Dan sisanya adalah merupakan peranan dari tadi itu, kelompok-kelompok masyarakat, kekuatan-kekuatan strategis yang saling mendukung ini. Kita tidak mungkin seberhasil ini tanpa dukungan media misalnya. Kita juga tidak mungkin menyelesaikan sampai sekarang ini tanpa ada kajian-kajian akademik, baik itu yang bersifat theoretical maupun berbagai macam tesis-tesis yang mencoba diajukan untuk mencoba membaca fenomena COVID yang tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Wilayah yang kalau disebut filsaf itu terra incognitanya, wilayah antah berantahnya itu sangat luas dan itu tidak mungkin kita bisa membuat judgement, membuat pertimbangan keputusan tanpa ada kajian akademik dan seterusnya. Pak Muhadjir tadi mengatakan mengenai gotong royong pentahelix ini menarik sekali. Dari pandangan Prof. Mahfud sendiri, apakah menurut Anda semangat gotong royong ini sudah terasah selama masa pandemi ini? Iya, betul. Saya meyakini itu. Saya fakta-faktanya banyak ya, misalnya yang betapa orang itu menjadi begitu solider
di Sleman, Jogja misalnya ya, di sebuah kampung ketika orang tidak boleh pergi dari satu tempat ke tempat, lalu ada satu tempat di mana setiap warga itu meletakkan makanan macam-macam, ada yang lombok, sayur, tahu gitu, macam-macam di situ, siapa yang perlu ambil. Nah, itu contoh di Makassar, di Surabaya misalnya muncul kampung-kampung tangguh, di mana orang tuh saling bergotong royong, tapi menjaga kesehatan bersama gitu. Dan sebuah hasil laporan bahwa Indonesia itu merupakan masyarakat yang paling solider, itu kan ada laporannya dari ada 10 negara gitu, dan Indonesia termasuk yang teratas belajar atau menilai dari COVID ini. Nah, oleh sebab itu begini, sebenarnya gotong royong itu sudah menjadi kesadaran bangsa kita sebenarnya. Di dalam kuliah-kuliah ilmu tentang Pancasila itu kan dikatakan begini, ada kesadaran Pancasila itu secara objektif, ada subjektif. Kalau objektif itu karena hafal isinya, karena belajar. Tapi subjektif itu tidak pernah dikatakan, tapi dilakukan. Seperti ini tadi, orang kan tidak pernah mengatakan ini sila Pancasila kesekian, ini langsung aja bekerja. Karena sebenarnya Pancasila itu kan digali dari budaya-budaya seperti itu lalu muncul kesadaran bersama. Rumah sakit misalnya, memang ada gangguan seakan-akan kita ini tidak kompak, tidak apa, itu kan hanya yang di medsos. Baik. Saya datangi ormas-ormas Islam, PP Muhammadiyah, NU, Majelis Ulama, saya datangi aja di Alus, mereka sangat kompak. Bagaimana menghadapi ini bersama? Yang ramai tidak itu kan hanya di medsos sebenarnya, dan itu orang-orang itu juga. Baik. Kelompok-kelompok tertentu. Tapi kalau masyarakatnya, saya melihat ada gotong royong yang sangat membanggakan. Dulu, Baik. ketika Prof, Oke, Prof, artinya menurut Anda gotong royong dalam hal kemudian mengambil ataupun menerima aspirasi dalam kemudian membuat formulasi kebijakan selama masa pandemi itu juga dilakukan oleh pemerintah? Oh iya. Iya, makanya pemerintah itu kan misalnya bicara dengan Majelis Ulama, dialog dengan Muhammadiyah, dengan NU. Gimana nih, boleh enggak? Tidak boleh enggak dari sudut agama? Karena kita juga harus bicara kepada masyarakat kan, bahwa ini dari sudut keagamaan juga benar. Misalnya orang jangan ke masjid dulu, orang jangan tarawih dulu, dan sebagainya. Kan itu harus dibicarakan. Bahwa di medsos itu rame ya, mengatakan bahwa pemerintah sewenang-wenang, pemerintah melarang mengekang masyarakat untuk melaksanakan ajaran agamanya, enggak. Kita dialog, kita datangi ketika sedang ribut gitu. Saya buka dialog secara berseri dengan majelis-majelis agama, bukan hanya agama Islam semua. Mari kita dialog. Di mana masalah kita? Ternyata mereka semua gotong royong partisipasi. Muhammadiyah itu perguruan tinggi dan rumah sakitnya tidak pernah bilang apa-apa, tapi kalau dihitung dan disumbangkan kepada COVID ini tidak kurang dari 2 triliun. Orang dicarikan obat, diobati, carikan oksigen dan sebagainya. Itu mereka catat semua, tapi tidak mengklaim kepada pemerintah minta ganti gitu, enggak. Gitu. Sama lembaga-lembaga gereja dan sebagainya. Nah itu saya catat gotong royong begitu ya, Pak Mahfud ya. Karena tadi Pak Mahfud sudah menyebutkan mengenai medsos. Saya akan langsung kepada Pak Joni. Pak Joni, yang gaduh hanya di medsos katanya. Peran dari sistem informasi kita untuk kemudian bisa memupuk gotong royong itu di mana, Pak Joni? Jadi gini, Egan ya, Kevin ya. Yang pertama pasti garis bawahi dulu gotong royong. Gotong royong Indonesia ini luar biasa bila saja ada tantangan bersama yang luar biasa. Ekspresi ya atas tantangan bersama itulah yang kita lihat, kita saksikan. Dengan adanya tantangan bersama, maka dibutuhkan kerja bersama untuk mengatasi tantangan bersama. Nah ini semuanya bisa kita lakukan karena apa? Karena memang kita punya leadership yang jelas. Memberikan direktif yang jelas, kemampuan Indonesia untuk melakukan adaptasi dan agilitas dalam menentukan kebijakan itu jelas. Ya. Termasuk benchmark, ya dengan bertanya kepada atau berdiskusi dengan pemimpin negara lain, apa yang harus kita atasi terhadap masalah yang baru ini. COVID ini masalah yang sama sekali baru, belum ada pengalaman negara-negara di dunia ini. Nah itulah kemampuan kita, kemampuan pemimpin juga, presiden secara khusus yang memberikan direktif yang jelas, dan mengambil keputusan atas dasar kemampuan adaptasi dan agilitas yang jelas ya. Dari sisi Kominfo-nya sendiri rumit. Karena apa? Begitu terjadi COVID, kepanikan di ruang fisik harus diimbangi dengan kesiapan ruang digital. Ya, harus dan kita tidak siap.
Di semua hal kita belum siap. Nah, ini yang harus kita lakukan secara cepat. Nah, 3 masalah yang besar. Yang pertama masalahnya pandemi COVID-19. Muncul di saat yang bersamaan berhimpitan dengan itu muncul infodemik yang terkait dengan pandemi, yang terkait dengan vaksin, yang terkait dengan PPKM. Luar biasa, ruang digital kita kacau dibuat itu. Harus ada usaha bersama. Dan itu lagi-lagi harus melalui pentahelix. Tidak bisa dengan satu literasi jangka panjangnya sudah atasi hari ini. Dan yang ketiga kesiapan ya infrastruktur dan ruang digital kita yang memang terbatas. Ya kita harus menjaga agar digital divide itu dipersempit. Nah, lagi-lagi disinilah ketegasannya pemimpin ya untuk mengambil keputusan segera menggelar akselerasi ICT infrastructure misalnya. Segera menggelar ya untuk melakukan literasi yang masif kepada rakyat agar paham. Segera secara jelas untuk mengatasi infodemik yang luar biasa. Inilah kegotong royongan Indonesia di mana kombinasi pengalaman empiris masyarakat, kerjasama dalam pentahelix kita yang luar biasa, dan direktif pemimpin. Ya, kita beruntung kita punya pemimpin yang tegas dan cepat mengambil keputusan. Oke, tadi kita sudah banyak mendengar dari sisi pemerintah, dari sisi regulator, dari masyarakatnya sendiri, dari kalangan praktisi di lapangan. Tadi kita sudah mendengar gotong royong pentahelix di mana salah satu peran utamanya adalah masyarakat. Dari sisi Mas Al-Fatih sendiri, apakah ada fenomena menarik yang ditemukan di masa pandemi COVID-19 ini ketika kemudian menggalang dana terutama lewat platform kitabisa.com? Ya, mungkin nyambung sedikit tadi Prof. Mahfud bilang masyarakat Indonesia paling dermawan gitu ya. Dan itu menurut World Giving Index ada 3 indikatornya. Satu, masyarakat yang paling suka berdonasi. Kalau di Kitabisa kita ngelihat banyak banget penggalangan dana dari masyarakat yang sifatnya bottom up. Mereka ngelihat masalah, mereka analisa, mereka bikin penggalangan dana, mereka kumpulkan, mereka implementasi sendiri. Dan itu online ataupun offline. Di Kitabisa sendiri kita mencatat lebih dari 3 juta orang baik tahun ini berdonasi untuk saling tolong-menolong. Offline nggak tercatat lah, pasti semua orang saling gotong royong. Yang kedua, menurut World Giving Index juga kerelawanan. Kita tuh paling tinggi salah satu kerelawanan. Nah, mulai dari yang offline, kita ingat waktu oksigen lagi kurang, semua orang teriak saturasi. Itu kita ngelihat banget WA group tuh rame. Saya punya oksigen, saya punya ini, saya punya akses kamar. Itu luar biasa banget. Dan di sosial media, Twitter do your magic itu kan kerelawanan juga dalam bentuk digital, sambatan digital. Dan yang ketiga, membantu orang tidak dikenal. Ini yang saya setuju banget nih, aset sosial bahwa Indonesia negara paling dermawan menurut World Giving Index, yang bahkan kerelawanan yang lebih struktural dicontohkan juga lewat Pak Fadil, lewat vaksinasi merdeka, itu yang juga sangat inklusif, merangkul anak muda sehingga kita bisa melibati banyak anak muda untuk vaksinasi. Jadi ini contoh yang real dan banyak banget contoh-contoh di lapangan. Oke, baik, kita diskusinya semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Town Hall akan segera kembali.
Indonesia, 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 Indonesia. Dalam satu irama terbang kejayaan, kita bisa, kita pasti bisa, kita akan meraih bintang-bintang, kita bisa jadi yang terdepan. Bersatu bersama dalam satu irama terbang meraih kejayaan, kita bisa, kita pasti bisa, kita akan meraih bintang-bintang, kita bisa jadi yang terdepan. Bersatu bersama dalam satu irama terbang meraih kejayaan, kita bisa, kita bisa, Dampak pandemi COVID-19 itu terlalu besar untuk ditanggulangi secara sendiri-sendiri. Apa yang diperlukan itu adalah sinergi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Semangat kegotong royongan kita serta solidaritas sosial kita justru semakin terasah di masa sulit seperti ini. Saya percaya jika kita saling melindungi, saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain, kita akan mampu melalui masa-masa sulit ini. Ya, kembali lagi bersama kami di Indonesia Town Hall Sambatan Melawan Pandemi. Ya betul, tadi kita sudah mendengarkan lagu, ada kalimat kita bersatu bersama dalam satu irama. Prof. Renald, apakah kemudian modal seperti ini yang memang harus kita bangun terus, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19, di mana kita ketahui bagaimana virus ini terus bermutasi dan memang membutuhkan ketahanan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19? Ya, jadi dari apa yang tadi sudah kita dengar, itu saya kira kita mempunyai beberapa elemen. Yang pertama tentu saja adalah arahannya harus jelas. Jadi visinya itu ke bawah itu sama, gitu ya, itu pertama. Tapi birokrasi kita ketika menyalurkan anggaran ini pasti ada proses, ada persoalan, ya. Selalu ada persoalan karena ini datangnya tiba-tiba. Oleh karena itu memang diperlukan gerak cepat masyarakat, dan beruntung kali ini kita mempunyai teknologi. Jadi teknologi digital dulu pertama-tama itu masih ingat dulu ketika ada ojek online, beberapa menteri menghambat, melarang karena regulasinya tidak sejalan, ya. Tetapi ini regulator ini harus berpikir the future ke depan. Bayangkan kalau pada waktu itu tuh dihambat tidak boleh, hari ini kita kelaparan dalam pandemi karena makanan tidak bisa dikirim. Hari ini UMKM tidak bisa berdagang, ya. Hari ini kita tidak bisa menggerakkan itu karena kita terikat pada aturan lama. Nah, tapi karena Presiden sendiri membuka, kemudian masyarakat ini mempunyai ruang. Nah, ruang ini nilai-nilainya ini harus dipelihara. Karena masyarakat ini juga dinamis bekerja. Hari ini kita melihat jumlah populasi milenial di Indonesia itu sekitar 28%. Ya, kemudian adiknya itu lebih besar lagi. Ya. Jadi lebih dari 60% ini isinya adalah orang-orang yang muda, yang berpikiran dengan cara-cara baru. Nah, elemen-elemen ini harus dipelihara dengan cara-cara baru. Di samping founding fathers kita itu sudah memberi contoh, gitu ya, kerelawanan. Di Sumatera Barat itu kalau ada orang mau menikah, itu saling bekerja sama semuanya, ya, saling memberi makanan dan sebagainya. Di NTT begitu, di semua tempat Indonesia begitu. Jadi hari ini memang kita harus memelihara, sehingga ikatan jalin jemalin ini dengan teknologi itu semakin kuat. Jadi tidak mengherankan kalau hari ini apa yang negatif-negatif itu dikalahkan oleh kekuatan positif ini. Oke, baik. Saya ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, Pak Fadil, apakah Anda juga melihat itu sebetulnya? Gotong royong itu memang ada di tengah masyarakat ketika kemudian pihak kepolisian ini juga menjadi salah satu pihak yang turut membantu menangani pandemi COVID-19. Pak Fadil. Itu sangat nampak. Khususnya waktu saya di Jawa Timur, guyup rukun
gotong royong dan kebersamaan, itu saya lihat ini suatu modal besar yang bisa kita glorifikasi dan kita bangun. Karena kalau pandemi yang waktunya tidak menentu ini kita hadapi dengan infrastruktur dan struktur pemerintahan yang ada, ini nggak mungkin bisa selesai. Maka saya bangun waktu itu bersama teman-teman dari perguruan tinggi Universitas Brawijaya Malang, kita merumuskan bagaimana membuat kampung tangguh itu. Nah, itu memang sifat gotong royong itu yang menjadi pondasinya. Itu yang menjadi penilaian awal kita secara akademis bahwa ini menjadi satu kekuatan. Nah, begitu juga sampai ke Jakarta. Saya melihat ketika tenaga kesehatan kita terseok-seok, banyak sekali beban, ini banyak kekuatan dan modal sosial kita yang bisa kita manfaatkan. Saya bersama anak muda, bersama Mas Timi, bersama Pak Menteri Pendidikan, Mas Menteri, kita membangun sebuah ekosistem yang melibatkan segenap kemampuan masyarakat. Ya seperti yang disampaikan tadi, memang World Giving Index, kalau kita ini bangsa yang paling dermawan, nah itu saya manfaatkan. Pasti kan ada biaya yang timbul akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi ternyata karena sifat gotong royong dan dermawan yang kita miliki tadi, serta kerelawanan yang memang sudah ada di bangsa kita, semangat-semangat untuk kemudian keluar dari persoalan. Jadi ketika ada masalah, malah sebenarnya kita melahirkan solusi. Bahkan kita sekarang punya ekosistem digital bagaimana menggerakkan vaksinasi dalam jangka waktu 2 minggu, kita bisa nyuntik 2 juta orang. Dan itu tidak dibiayai oleh negara. Sumber pembiayaannya dari para dermawan tadi. Kemudian tenaganya daripada relawan yang tidak terlibat dalam tim inti tenaga kesehatan. Ini kan luar biasa. Baik. Artinya semua elemen masyarakat ini bergerak sama-sama kemudian menghadapi pandemi, tidak kemudian hanya bersikap menunggu saja seperti itu ya. Pak Zadzil, dari parlemen sendiri melihat bagaimana kemudian gerakan masyarakat ini bisa terus bergerak seperti seolah dalam satu komando dalam menghadapi pandemi COVID-19, mulai dari tadi Mas Al-Fatih memberikan contohnya, ekonomi digital yang vaksinasi yang disebutkan oleh Pak Kapolda. Ini parlemen, dukungan dari DPR ini seperti apa? Dukungan parlemen, jadi gini, saya sangat setuju dengan sambatan melawan pandemi. Memang pandemi ini musuh yang tiba-tiba muncul. Dan kita tahu dalam konstitusi kita, bahwa keselamatan jiwa itu hukum tertinggi. Kemudian negara harus menyelamatkan jiwa rakyatnya dan juga harus menyelamatkan negara. Nah, ketika itu pemerintah langsung mengeluarkan Perpu dan ini didukung full oleh DPR. Perpu nomor 1 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara. Karena pandemi ini bisa mengancam negara. CQ-nya atau arahnya keuangan dan ekonomi negara. Nah, di sisi lain kesehatan masyarakat juga terancam. Nah, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mulai dari PSBB, PPKM, dan itu semua DPR memberikan dukungan yang full. Karena apa? Karena tahu betul bahwa pemerintah siapapun di dunia ini tidak bisa bertindak sendiri, tetapi harus bersama-sama. Nah, oleh sebab itu kami yang ada di DPR, bahkan kami di MPR itu juga mengadakan kegiatan yang di luar konstitusi dalam pengertian tugas-tugas pokok. Kita juga berbagi dengan bersama kita bisa kita jalan untuk apa ya, memberikan perhatian kepada orang-orang yang terdampak pandemi. Nah, sekali lagi bahwa melawan itu dalam bahasa kita butuh komitmen yang kuat. Kalau dalam bahasa Islam namanya jihad. Karena apa? Sungguh luar biasa dampaknya seandainya ketika itu pemerintah dan kita semua salah mengambil kebijakan. Nah, terus terang pemerintah, DPR, menurut saya kita evaluasi, alhamdulillah sampai detik ini karena komitmen kegotong royongan, kebersamaan, kalau dalam bahasa Jawanya itu saiyak saeko proyo. Jadi masyarakat, pemerintah, DPR,
siapapun, media, polisi, tentara, semua terlibat dalam satu visi. Itu yang saya sebut gotong royong sebenarnya. Karena kalau gotong royong hanya dimaknai kerja bakti, sedekah, nggak ada pandemi, warga Indonesia sedekah. Karena apa? Karena itu berbuat dermawan itu di Indonesia itu muncul dari semua adat, norma agama, itu mengajarkan itu semua. Tetapi untuk pandemi baru kali ini kita menghadapinya. Oleh sebab itu, gotong royong itu maknanya kita harus satu visi, satu pikiran bahwa pandemi itu harus diselesaikan secara bersama-sama, tidak terkecuali siapapun. Nah, makanya ini yang berjalan selama ini. Ya, karena efek pandemi memang tidak hanya kesehatan tapi juga ekonomi ya. Karena saya ke Pak Susi. Pak Susi, ekonomi kita terbantu seberapa banyak dengan gotong royong ini, Pak Susi? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak sebelumnya mengenai masalah keberhasilan kita di dalam pengendalian COVID-19 ini, terutama memang pengalaman kita bersama di dalam komite dan Satgas. Kita melihat betul pada saat kasus mencapai puncaknya di bulan Juli dan Agustus kemarin, kunci utama keberhasilan adalah kebersamaan kita di dalam menangani ini semuanya. Nah, dari sisi ekonomi sebenarnya kebersamaan ini, terutama keberhasilan kita dalam pengendalian COVID, itu dampaknya sangat luar biasa di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Karena pada saat kita berhasil mengendalikan angka pandemi itu sendiri, kemudian membangun confidence masyarakat, kepercayaan diri masyarakat sangat penting untuk memulai aktivitas, memulai mobilitas. Dengan mulainya berbelanja, aktivitas sebagainya, maka kita lihat komponen-komponen pertumbuhan ekonomi kita yang hampir 60% adalah konsumsi rumah tangga. Pada saat kuartal 3 kemarin, Juli Agustus mobilitas turun jauh. Namun demikian konsumsi rumah tangga masih sanggup tumbuh positif. Artinya dengan adanya kebersamaan di masyarakat ini, tidak hanya dalam konteks aspek pengendalian COVID saja, tapi dampak positifnya di dalam membangun confidence masyarakat. Pada saat kita bicara gerakan masyarakat, makanya berbagai program pemulihan ekonomi nasional kita, yang tahun 2021 ini kita mengalokasikan 744 triliun, klaster yang terbesar bagaimana kita melakukan perlindungan sosial masyarakat. Kita lindungi masyarakat kita dorong daya belinya, yang pada akhirnya kontribusinya paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu sebenarnya dari berbagai semangat gotong royong tadi, pada intinya tidak hanya berkontribusi positif dalam pengendalian COVID-19, namun juga tercermin di dalam angka-angka pertumbuhan ekonomi kita yang mudah-mudahan tahun depan akan lebih baik lagi. Baik, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19, tapi juga ada sebuah ataupun tantangan yang kemudian masih menjadi pekerjaan rumah. Apa tantangan itu? Kita nanti akan tanyakan tanggapan dari Satgas ID, dari Muhammadiyah dan juga dari Prof. Wiku, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kembali lagi bersama kami di Indonesia Town Hall, Sambatan Melawan Pandemi. Saya akan langsung ke Bapak Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Pak Muti, kalau Anda melihat mengenai begitu banyak gerakan masyarakat yang bergotong royong, saling membantu melawan pandemi COVID-19, apakah ini juga dilakukan oleh PP Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah adalah bagian kecil dari bangsa Indonesia yang selama pandemi ini alhamdulillah ikut membantu karena panggilan iman, panggilan kemanusiaan, dan panggilan kebangsaan. Yang dilakukan Muhammadiyah sudah disampaikan oleh Pak Mahfud. Terima kasih Pak Mahfud sudah gotong royong menjawab peran Muhammadiyah pada kesempatan ini. Yang kedua tentu Muhammadiyah berusaha untuk
melihat persoalan ini secara jernih dan secara realistis. Bahwa pandemi ini kan bukan salah siapa-siapa. Sehingga tidak ada artinya menyalahkan orang lain, tidak ada artinya juga misalnya mencari kambing hitam. Sehingga Muhammadiyah kemudian hadir dengan keterbatasan yang dimiliki, sekaligus juga dengan jaringan yang dimiliki untuk berbuat sesuatu demi memperbaiki dan mengatasi berbagai persoalan itu. Karena itu maka Muhammadiyah pada konteks ini tidak hanya melakukan pendekatan spiritual misalnya dengan cara doa bersama, tetapi justru lebih banyak melakukan dengan gerakan ilmu dan gerakan sosial. Sehingga karena itu kita bisa melihat bagaimana kekuatan dari bangsa Indonesia ini selain pada kohesi sosialnya juga pada soliditas sosialnya itu. Dan karena itu Muhammadiyah tidak bekerja sendiri tentu saja. Ketika kita melaksanakan vaksinasi, kita kerjasama dengan Polri, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dengan BIN, dengan Kadin, dengan berbagai pihak, karena kita tidak bisa melaksanakan program itu secara sendiri-sendiri. Kami punya jaringan rumah sakit yang cukup luas. Awalnya hanya melibatkan 81 rumah sakit, tapi terakhir 117 rumah sakit yang terlibat. Dokter juga cukup banyak, bahkan relawan di atas 72.000, tapi kalah dengan Kita Bisa yang di atas 3 juta tentu saja. Kemudian berbagai hal yang kita lakukan dan yang sudah coba kami pikirkan sekarang tidak sekedar masalah pandemi itu sendiri, tetapi post pandemi. Bagaimana ada recovery terhadap learning loss yang terjadi selama proses kita melakukan recovery, kemudian juga problem sosial yang ditimbulkan oleh dampak banyaknya anggota masyarakat yang meninggal dunia dan berbagai persoalan sosial yang menyertai pandemi COVID-19 ini sekarang sudah mulai menjadi bagian dari agenda Muhammadiyah yang mudah-mudahan juga nanti berkontribusi ketika pandemi ini juga perlahan-lahan menjadi endemi. Baik, ada beberapa faktor yang kemudian menjadi perhatian tidak hanya pada saat masa pandemi tapi juga situasi di pos pandemi nanti seperti apa, tapi modalnya yang penting adalah bagaimana bergotong royong karena memang tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang kemudian siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ada aturan-aturan baru yang kemudian harus dibuat dan ditegakkan, namun Prof. Wiku, kadang-kadang aturan yang dibuat ini berubah-ubah dan membuat masyarakat menjadi bingung. Apa sebetulnya ataupun strategi membuat sebuah aturan, ini pertimbangannya apa saja, Prof? Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya keadaan pandemi ini sangat dinamis. Kadang ada gelombang, kadang kelihatan datar, dan kadang perubahannya sangat cepat. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Jadi cara agar kita tidak terkena dampak besar adalah cepat menyesuaikan diri dengan aturan. Aturan tentunya aturan yang bisa dilaksanakan dan masyarakatnya juga sepakat untuk mematuhinya. Karena kalau tidak ada kesepakatan membuat aturan percuma saja. Dan apa yang terjadi di Indonesia selama ini, tadi sudah diskusi banyak tentang gotong royong. Itu salah satu modal besar bahwa setiap ada aturan itu relatif dipatuhi oleh masyarakat. Jadi memang kadang-kadang masyarakat juga bingung, kenapa kok ganti lagi? Karena kasusnya, bahayanya semakin dekat. Giliran kita buat kebijakannya, mulailah turun. Dan setiap kali contohnya pada saat gelombang kedua. Kalau tidak diambil tindakan cepat waktu itu, nggak akan berhenti itu, akan naik terus. Dan giliran diintervensi, dibuat kebijakan yang ketat, akhirnya turunnya juga cepat. Itu nggak akan bisa terjadi kalau nggak ada gotong royong. Jadi itu adalah kesepakatan kita bersama, bukan hanya pemerintah, bahwa masyarakat akhirnya nurut terhadap itu. Dan kita berhasil. Itu modal yang ke depan, apabila sampai terjadi ancaman yang besar, itu kita sudah tahu caranya. Moga-moga kita cukup belajarnya sekali saja di situ. Ya, itu doa kita bersama ya. Sekarang kita konfirmasi dulu kepada Pak Daeng Fikih dari IDI. Pak Daeng menyikapi mengenai peraturan yang berubah-ubah ini. Apakah kemudian dari teman-teman dokter ini melihat bahwa kebijakan yang terus berubah menyikapi mengenai dinamisnya COVID-19 ini terbantu atau tidak? Sudah cukup apa bilang untuk membuat kemudian dokter ini bisa maksimal gitu dalam melakukan kinerjanya? Bagaimana? Ya, karena kondisi seperti ini cepat ya, memang perkembangannya luar biasa. Kalau di internal kita menyadari bahwa dinamika kebijakan itu pasti akan terus berubah ya. Bukan tidak konsisten, tapi memang kondisi yang menghendaki itu dan memang harus ada tindakan yang cepat.
Cuman yang saya garis bawahi memang justru kawan-kawan tenaga kesehatan, apakah itu dokter, perawat, dan yang lain-lain, memang kalau kita bahas gotong royong ini sangat membantu kawan-kawan di lapangan, karena dengan semangat gotong royong ini, kawan-kawan di pelayanan kesehatan, dokter, perawat, dan yang lain-lain itu, semua petugas kesehatan, itu merasa tidak sendirian di lapangan, kalau boleh dikatakan garda terdepan ya. Bahkan kami sengaja, Pak Muhadjir, Pak Mahfud, izin sedikit merubah statement begitu, bahwa garda terdepan itu bukan tenaga kesehatan, tapi masyarakat seluruhnya. Karena kami berusaha bahwa pelayanan kesehatan itu yang dikerjakan oleh kawan-kawan tenaga kesehatan itu tidak sendirian di lapangan, tapi seluruh komponen bangsa itu ikut membantu. Karena kami juga mengkhawatirkan banyak beberapa negara yang kemudian mungkin tanpa semangat gotong royong ya, banyak yang menyerah begitu ya. Kita menjaga betul supaya kawan-kawan di lapangan ini pantang menyerah begitu. Memang komitmen kemanusiaan, tapi dengan kondisi begini tidak boleh menyerah, dan itu yang sudah kita deklarkan. Kami sampai mengundang Pak Menteri untuk memberikan penjelasan ke kawan-kawan dokter supaya tidak gampang menyerah, karena semua komponen akan membantu pelayanan. Saya kira begitu. Tidak boleh menyerah karena memang situasi sangat cepat sekali berubah, apalagi saat ini kemudian ada varian baru yang bernama Omikron. Apa sebetulnya strategi pemerintah sebagai langkah antisipatif ataupun pencegahan penyebaran varian baru ini? Kita akan berbincang mengenai masalah itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Prof. Mahfud melihat situasi dari pandemi COVID-19 ini memang sangat cepat sekali berubah. Virus bermutasi, bahkan saat ini ada varian baru yang dinamakan Omikron. Kita sudah punya pengalaman menghadapi pandemi di gelombang kedua. Ini untuk strategi dari pemerintah sebagai langkah antisipatif seperti apa, Prof? Gini, yang sekarang dilakukan oleh pemerintah adalah menutup pintu bagi 11 negara. Artinya kita di sini belum ada kasus rasanya. Ada berita katanya di Bali ada satu gitu, tapi resminya belum ada kasus itu. Tapi kita udah menutup 11 negara untuk tidak mudah masuk ke sini dengan sampai dua minggu ke depan. 2 minggu ke depan tuh ditutup dulu. Kita lihat perkembangannya ke depan, karena Omikron ini kan juga masih masih belum jelas juga jenisnya kayak apa. Ada yang bilang ini sebenarnya virus yang lemah, cuma kecepatan tularnya luar biasa gitu. Belum ada bukti misalnya yang cukup bisa meyakinkan bahwa ada korban meninggal karena itu. Itu menurut informasi-informasi yang ada. Tetapi pemerintah sudah mengambil langkah lebih dulu. 11 negara jangan masuk dulu. Nanti 2 minggu akan dilihat perkembangannya. Seberapa bahayanya, seberapa cepatnya, bagaimana caranya mengatasi nantinya, itu pemerintah sudah memikirkan itu. Bahkan juga sudah dikaitkan dengan kemungkinan berbagai kegiatan di Natal dan Tahun Baru gitu ya. Itu sudah mulai dikaitkan, ini berapa hari harus bisa mengukur sebelum dan sesudahnya terkait dengan varian baru ini. Tapi resminya kita masih diskusi-diskusi, menunggu 2 minggu ke depan. Tadi keputusan rapat begitu. 2 minggu ke depan akan lebih jelas, tapi sekarang tutup dulu 11 negara. Tapi kalau di tengah perjalanan dalam 2 minggu itu terjadi sesuatu, tentu bisa ada kebijakan-kebijakan yang cepat. Nah itu yang kadang-kala menyebabkan orang salah persepsi gitu ya. Pemerintah ini kok seperti bingung, berubah-ubah. Memang virusnya yang bikin bingung gitu. Tidak bisa dibuat kebijakan yang lalu selesai ke sana, tiba-tiba di tengah berubah lagi. Tetapi di antara itu semua kita kan akhirnya tetap, pokoknya biarlah dibilang berubah-ubah, tapi kita tetap punya tujuan yang sama, sehingga pada akhirnya pelandaian itu terjadi. Kontroversi yang tadinya sangat menghantui kita, sangat mengganggu kita, akhirnya kan sekarang dapat dikatakan hilang sendirilah soal cara penanganan COVID oleh pemerintah. Saya kira hampir tidak ada lagi sekarang, itu sudah benar gitu kan.
cari isu lain sekarang kan biasalah kalau medsos Baik. itu. Pak Muhadjir, apakah kita mengantisipasi mengenai Omikron ini? Apakah kita akan paling tidak menggunakan strategi yang sama ketika kemudian kemarin kita menghadapi varian Delta, Pak Muhadjir? Ya, kita kan sudah punya pengalaman dalam menghadapi varian Delta ya. Ya. Dan dengan adanya varian Delta itu juga banyak hikmah. Misalnya sekarang kondisi Vaskes, fasilitas kesehatan kita sangat bagus. Misalnya ketersediaan oksigen kita juga sudah sangat baik. Kemudian tenaga medis kita juga sudah lebih siap. Jadi banyak hikmah yang dipetik dari wabah. Itu memang juga ada trade off ya yang harus kita bayar, misalnya angka kematian yang cukup tinggi. Tapi juga ada pay off-nya, yaitu tingkat imunitas atau kekebalan kita sangat tinggi. Berdasarkan riset dari survei dari Kemendagri misalnya, rata-rata sudah di atas 90% untuk kota-kota besar kita. Masyarakat kita sudah cukup kebal menghadapi COVID ini. Tetapi memang kita khawatirkan kalau varian baru ini itu nanti bisa menghabisi kekebalan-kekebalan yang sudah didapat itu. Ini yang kita waspadai. Karena itu tadi pada rapat Pak Presiden sudah menugaskan khusus kepada Pak Menkes untuk memantau terus perkembangan varian baru ini. Bahkan per hari, besok Bapak Presiden meminta penjelasan dari Menkes. Jadi ini ada, karena memang ini adalah tupoksinya Pak Menkes, Pak Menkes sudah mendapatkan tugas khusus untuk memantau ini, termasuk terutama dalam rangka kita untuk memastikan sebagaimana kita menangani libur Nataru nanti. Oke, ada langkah-langkah antisipatif yang dipersiapkan termasuk juga tadi kebijakan dan juga infrastruktur, di mana di situasi pandemi ini infrastruktur ataupun jaringan internet ini menjadi salah satu faktor yang paling sangat vital seperti itu ya. Dan tentunya kita akan menanyakan kepada Bang Joni mengenai kesiapan infrastruktur TIK ini yang untuk menunjang kehidupan masyarakat terutama di tengah pandemi COVID-19, di tengah kemudian perubahan yang sangat cepat sekali terjadi, Bang Joni. Iya, kalau dari ICT infrastructure, sisi lain dari pandemi COVID-19 adalah akselerasi transformasi digital. Ya. Migrasi aktivitas dari ruang fisik ke ruang digital. Karenanya suka atau tidak suka harus siap. Dan sekali lagi saya bukan apa-apa ya, tapi memberikan satu testimoni bagaimana keberpihakan Presiden terhadap kebijakan-kebijakannya. Pak Presiden mengingatkan betul bahwa dengan COVID ini kita harus melakukan akselerasi ya pembangunan ICT infrastructure. Tidak saja ICT infrastructure atau infrastruktur TIK di hulu, bahkan sampai hilir itu dibangun. Dan kita berusaha di seluruh lini infrastruktur mulai dari backbone, middle mile, the last mile, pemanfaatan penggelaran fiber optik, pemanfaatan microwave dan satelit sampai pembangunan BTS dan akses internet disiapkan untuk memungkinkan masyarakat ya bisa mengambil bagian. Sebagai satu contoh kasus misalnya, kalau tidak tersedianya akses internet di fasilitas layanan kesehatan, mana mungkin kita bisa mengatasi masalah dengan data yang lebih akurat. Dalam waktu hanya 3 bulan, Kominfo itu harus menghadirkan 3.126 akses internet di Fasiankesnya yang membantu melengkapinya. Sehingga saat ini bisa menggunakan ICT infrastructure. Tapi di saat yang sama ya kita ini juga berdampak pada ekonomi. Bagaimana migrasi masyarakat dari kegiatan-kegiatan ekonomi fisik ke ekonomi digital juga harus dilakukan. Dan karenanya maka kegiatan COVID ini mendorong kita sebagai bangsa untuk menghadapi digitalisasi. Nah, Presiden kita sedang menyelesaikan ICT infrastructure, kita sedang menyiapkan juga sumber daya manusia digital karena ini juga salah satu program yang harus penting menghasilkan sumber daya manusia digital dan tentunya mengisi ruang-ruang digital khususnya ekonomi digital kita. Nah, saat ini kita sudah mengembangkan telehealth, teleeducation dan UMKM ultramikro untuk digital onboarding. Ini semua basis ekonomi digital yang besar. Tahun 2021 aja ekonomi digital kita itu $70 miliar. Dan diproyeksikan 2025 nanti lebih dari 136 miliar dolar. Karena kita harus mengisinya itu dengan baik. Satu hal yang saya ingin ingatkan, pandemi ini belum berakhir. Ya sama sekali belum berakhir. Muncul varian baru. Kita bersyukur antisipasi ini sudah dilakukan jauh sebelumnya, di mana
di insentif fiskal, pemerintah telah mengalokasikan 5% dari belanja kementerian lembaga khusus ya untuk dana cadangan mengatasi hal-hal seperti ini dengan munculnya varian baru. Mudah-mudahan tahun 2022 fiskal kita tidak terlalu terganggu karena memang sudah dipersiapkan. Oke, baik, nanti kita akan tanyakan kemudian kepada teman-teman di Gerakan Sambatan Jogja bagaimana kemudian peran dari digitalisasi dan teknologi membantu gerakan seperti ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Town Hall Sambatan Melawan Pandemi akan kembali. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta pada semua masyarakat, ayo kita kerjasama bahu-membahu. Tidak ada yang paling pintar di sini, tidak ada yang paling hebat di sini, kita semua sama. Kalau kita bisa melampaui Nataru ini dengan baik pada Januari, saya pikir kita sudah masuk pada endemi. Kita semuanya harus mengantisipasi, harus mempersiapkan diri, harus hati-hati, tetapi juga tidak usah terlalu ketakutan. Ya, kembali lagi bersama kami di Indonesia Town Hall. Saya akan ke Pak Rimawan Pradipto dari inisiator Gerakan Sambatan Jogja. Pak Rimawan, kalau Anda melihat mengenai kemajuan teknologi yang sudah maju sedemikian rupa, ini sejauh mana ini kemudian membantu gerakan sosial yang dilakukan oleh Pak Rimawan bersama teman-teman? Sangat membantu sekali ya. Jadi di awal Maret 2020 di gelombang pertama misalkan kami mampu menggerakkan perekonomian hanya dengan menggunakan WA Group. Dan itu tidak ada dananya, kita cuma lakukan aja dengan melalui WA Group, lalu kita buatkan apa yang disebut dengan etalase pasar Sonjo, di mana etalase pasar Sonjo itu berada di bawah, satu tingkat berada di bawah marketplace, karena semua yang ada di Sonjo tidak boleh berbayar, karena Sonjo itu menciptakan public goods sebenarnya, jadi tidak boleh berbayar, dan ini upayanya adalah untuk menurunkan transaction cost. Nah inilah yang terjadi, jadi perekonomian bisa bergerak pada saat itu. Jadi kalaupun toh misalkan waktu itu saya ditanya, bisa nggak Indonesia dilakukan lockdown? Lalu saya akan mengatakan kalaupun toh misalkan dilakukan lockdown, hanya satu permintaan saya, ojolnya jangan sampai ditutup. Kenapa? Karena itulah yang akan menggerakkan untuk mengirim barang-barang tadi seperti dikatakan oleh Prof. Renal Kasali. Lalu juga ketika kami berhadapan di Desember, rekan-rekan kesehatan kesulitan dalam merujuk pasien, kami buatkan sistem yang disebut dengan Sonjo Rewangan, itu sistem double auction yang ada di behavioral economics dan game theory yang kita gunakan, kita ciptakan kemudian untuk membantu rekan-rekan yang untuk perujukan pasien. Hal yang sama juga terjadi ketika kami menggerakkan untuk membuat shelter di berbagai, tidak hanya di Jogja, tetapi juga di Jawa Barat, di Jakarta, kemudian di sekitar Muria, dan bahkan kami memberikan BIMTEK juga kepada rekan-rekan yang ada di Madura. Dan sekarang yang terakhir yang kami lakukan ini adalah melakukan apa yang disebut dengan vaksinasi jimpitan. Itu semuanya dilakukan dengan secara online. Oke, baik. Pak Joni, kemajuan infrastruktur digital kita di 3T seperti apa sih kalau misalnya memang digital ini sangat penting? Pak Rimawan bilang tadi ojolnya jangan dimatikan kalau lockdown, bagaimana Pak? Kita harapkan di akhir tahun 2022 seluruh desa dan kelurahan di wilayah 3T semuanya terlayani dengan akses internet 4G. Ya, saat ini kita sedang mengerjakan semuanya. Sedang mengerjakan semuanya. Tahun 2021 ini ada 4.200 BTS yang dibangun di wilayah 3T. Tahun depan sisanya untuk seluruhnya bisa selesai dan itu sudah dianggarkan. Walaupun belum semuanya dianggarkan, kita akan mencarikan cara dalam melalui blended financing, bauran pembiayaan untuk memungkinkan agar seluruh Indonesia di tahun 2022 sudah terlayani dengan sinyal 4G. Nah, tersedianya ICT infrastruktur itu, infrastruktur TIK itu juga harus didukung dengan pemanfaatan ruang hilir. Ya, sehingga Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa hilirisasi digital itu juga harus kita kuasai. Nah, untuk bisa menguasai itu maka tidak ada cara yang lain selain kita harus juga secara cepat menghasilkan talenta digital di semua level kecakapan. Nah, ini yang sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan
sisi lain dari COVID-19 adalah Indonesia memasuki era digital, Indonesia menjadi bangsa digital. Ya, ini tidak murah, tidak mudah, tapi kita tidak punya pilihan yang lain selain maju dan menyelesaikan. Oke, Pak Susi, tanggapannya mengenai ekonomi digital di tengah masa pandemi ini? Ya, kalau kita lihat memang hikmah positif dari pandemi ini mendorong akselerasi percepatan masyarakat menggunakan teknologi digital. Pandemi mampu merubah cara hidup kita, tadi sudah diceritakan Prof. Rinal Kasali dan Pak Menkominfo tadi juga menyampaikan bagaimana masyarakat pada masa pandemi betul-betul sangat tergantung keberadaan teknologi digital. Dan ini salah satu yang kalau kita lihat dari keseluruhan sektor, ada 17 sektor di dalam lapangan usaha PDB kita, sektor yang konsisten tumbuh positif sejak awal pandemi sampai sekarang salah satunya adalah Infocom. Jadi sektor Infocom ini di dalam PDB kita konsisten tidak pernah mengalami kontraksi karena masyarakat sendiri mulai merubah cara berinteraksi, cara hidup, cara kerjanya. Kita mulai melakukan pertemuan menggunakan secara virtual, kemudian kita juga berbelanja kebutuhan sehari-hari pun juga menggunakan berbagai marketplace di dalam platform digital. Pada akhirnya ini mendorong ekonomi digital, tadi Pak Menkominfo sudah menyampaikan beberapa angka kira-kira ekonomi digital kita sampai tahun 2030. Dan kalau kita lihat ekonomi digital kita saat ini kurang lebih ada lebih 2.300 startup baru. Kemudian juga kita punya 1 dekakorn yang sudah nilai valuasinya di atas 10 billion US dollar, ada sekitar 10 lebih unicorn kita, dan ini menempatkan kita tiba-tiba menjadi peringkat kelima di dalam ekonomi digital kita. Dan potensinya akan sangat luar biasa ke depan, apalagi masyarakat kita tadi disampaikan sekian persen dah generasi yang sejak lahir sudah memanfaatkan teknologi digital. Sehingga kalau kita bicara potensi ekonomi digital ke depan, saya kira Indonesia merupakan satu negara yang ke depan akan sangat diperhitungkan di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Saya ke Prof. Renal. Prof. Renal, bagaimana cara kemudian kita bisa memanfaatkan secara maksimal ekonomi digital itu menghadapi tantangan ke depan? Ya, jadi pertama ekonomi digital ini kait-mengkait satu sama lain, tidak berdiri sendiri. Dan pandemi ini membuat regulator dan masyarakat itu kemudian beradaptasi dan menjadi lebih kreatif. Misalnya saja kalau kita bicara tadi mengenai sambatan di Jogja dan sebagainya ya, bagaimana itu bergerak marketplace, itu tidak berdiri sendiri. Bagaimana Bank Indonesia kemudian mempercepat alat pembayaran. Alat pembayarannya harus alat pembayaran digital. Dan sekarang kita lihat alat pembayaran digital itu 70% non-bank. Ya, kita berpikir alat pembayaran itu bank. Ternyata bank itu complicated ketika harus memberikan persetujuan dan sebagainya. Ini disederhanakan sekarang. Cukup dengan nomor telepon saja bisa profiling begitu ya. Know your customer-nya jalan begitu dengan data dan teknologi. Kemudian ada marketplace, ada logistik. Logistiknya sekarang ini banyak sekali. Bayangkan dulu kita hanya mempunyai 1-2 perusahaan begitu ya. Sekarang ini ada puluhan perusahaan dan bahkan ada perusahaan logistik Indonesia yang sampai kemudian masuk ke Tiongkok begitu ya, besar begitu ya. Kemudian selain itu juga ada transportasinya yang menggerakkan dan sebagainya. Nah, ini diperkaya dengan anak-anak muda yang tadi ada 2.500-an startup baru begitu ya. Bagaimana crowdfunding ini menjadi fenomena baru di Indonesia. Bagaimana donasi ini tiba-tiba bisa bergerak secara konsisten satu sama lain. Bagaimana pertanian sekarang dimodernisasi dengan datangnya anak-anak muda. Tinggal sekarang persoalannya adalah mampukah kita menyediakan lapangan pekerjaan di desa? Karena anak-anak muda ini akan kembali ke desa karena di kota akan terjadi otomatisasi dan akhirnya mereka akan kehilangan pekerjaan karena otomatisasi dan mereka akan kembali ke desa. Nah, di desa itu harus disediakan pekerjaan baru. Baik, Prof. Renal, kita akan langsung tanyakan kepada anak muda yang ada di sebelah Prof. Renal, Mas Al-Fatih, ini mengenai digitalisasi, ekonomi digital dan crowdfunding yang kemudian Anda lakukan, ini bagaimana dampaknya ataupun efeknya? Iya, dampaknya ya kami aspirasi pengen menjadi jembatan kebaikan yang menghubungkan orang baik, karena kita percaya Indonesia tidak kekurangan orang baik, yang kurang jembatannya. Dan orang baik sudah cukup terjembatani kah? Mungkin kecil sekali, mungkin kita bisa hanya secuil lah dibandingkan jembatan-jembatan lain, tapi mungkin fokusnya kan karena digital,
ini yang lebih cepat, bisa dibilang seperti itu. Dan kita juga yakin orang baik tidak boleh kalah berisik, khususnya di tengah pandemi. Kekhawatiran kita kalau ini berlarut-larut pada lelah, letih gitu ya, fatigue. Tapi kita tetap optimis, apalagi kalau anak muda di sosmed gitu ya, gampang tergerak, gampang terinspirasi, dan kita sering menselebrasi kebaikan dengan cara-cara yang unik gitu ya. Dan sekarang doing good is the new cool, berbuat baik tuh kekerenan baru. Nah mudah-mudahan dengan ekonomi digital, gotong royong, empati yang dalam, ya kita bisa keluar dari pandemi ini dengan memilih kebaikan. We choose kindness gitu. Nah ini harapan kita sih. Tapi kemudian untuk mendorong orang-orang bisa konsisten terus gitu, mempertahankan kedermawan itu seperti apa Mas Wati? Singkat saja sebelum jeda. Ya, kalau di kami, di aplikasi Kita Bisa, kita bahkan ada tracking ya. Ada orang yang setiap hari donasi 5.000. Jadi mau memulai harinya dengan kebaikan. Tapi selain itu tentunya, selain dari segi teknologi juga dari segi kesadarannya. Karena banyak orang berpikir kalau kita berbagi itu yang harus berterima kasih orang yang kita kasih. Tapi sebenarnya kalau kita berbagi yang harus berterima kasih orang yang ngasih. Karena kita menitipkan amal untuk dibawakan ke akhirat gitu. Jadi konsep-konsep seperti ini yang kalau disadari rasanya bikin berbagi menjadi dermawan itu jadi kebutuhan. Baik. Usai jeda kita akan bahas nanti kemudian salah satu persoalan yang juga menjadi perhatian utama adalah vaksinasi yang harus terus ditingkatkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Omset dari menurun lebih daripada 50%. Dari segi pendapatan, dari segi transportasi semuanya itu berpengaruh, apalagi kemarin-kemarin WFH kan ya. Segi finansial yang pertama, karena benar-benar sangat merosot sekali. Dampak yang paling besar saya rasakan pada masa pandemi ini adalah berubahnya pola aktivitas kehidupan di luar ruangan. Biasanya pembeli banyak, sekarang tambah susah, malah tambah nyari uangnya tambah sulit. Dampak pandemi yang saya rasakan itu yang paling besar itu adalah kehilangan anggota keluarga, kehilangan ayah saya tercinta. Ya, ada berbagai macam dampak akibat pandemi, karena itu kita tentunya berharap Indonesia bisa secara cepat keluar dari pandemi ini. Salah satu upaya yang salah satunya menjadi mujarab dalam menghadapi pandemi ini adalah dengan vaksinasi. Nah, Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu sempat kemudian berhasil memvaksinasi sekitar 2 juta orang selama 17 hari dengan melibatkan ribuan relawan, tepatnya sekitar 5.000 relawan. Ini bagaimana Pak Kapolda menggerakkan ribuan relawan ini sampai kemudian bisa sukses memvaksinasi 2 juta orang? Baik, awalnya memang kita bergerak dari sebuah kesulitan yang ketika harus terjadi akselerasi, namun kalau dikerjakan secara manual ini tidak akan bisa masif. Yang kedua, kita juga terkendala dengan biaya. Kalau menggunakan tenaga-tenaga profesional tentu akan mahal. Nah, dengan nilai kegotong royongan, kedermawanan dan kerelawanan tadi, ini sebagai kekayaan sosial yang kita miliki, kami kemudian berkumpul dengan anak muda yang ahli di bidang digital. Polda Metro Jaya melihat ini sebagai suatu peluang untuk kita melakukan akselerasi vaksinasi. Kita buatlah sebuah platform dan alhamdulillah ternyata dalam 3 kali 24 jam itu sekitar 30.000 yang melamar untuk menjadi relawan, baik yang nakes maupun non nakes. Nah, betapa ternyata itu luar biasa. Nah, ini kita jadikan, sekarang sudah ada platformnya, jadi sudah gampang bersama teman-teman dari Kita Bisa, Halo Dokter, kemudian bergabung juga dengan para dermawan yang lain, kita terus kembangkan bersama Telkom Digital. Ini yang kemudian kita kerjakan. Tapi ada beberapa prinsip sehingga kemudian ini menjadi bisa masif dalam jangka waktu yang pendek. Karena semua kita libatkan. Ada mahasiswa, ada ibu-ibu PKK, ada dokter gigi, dokter kecantikan, bidan desa, semuanya. Ternyata luar biasa yang saya sampaikan tadi. Ternyata di sisi lain ketika kita kekurangan tenaga kesehatan untuk melayani 3T pada saat puncak pandemi di bulan Juli, ternyata masih banyak tenaga-tenaga kesehatan lain yang siap kita gunakan yang tidak terlibat. Ini yang luar biasa. Ini
Jadi ternyata dalam kesulitan di pandemi ini melahirkan sebuah inovasi dan solusi. Dan bahkan saya kira platform vaksinasi yang bisa dikerjakan secara masif ini kayaknya baru Indonesia yang punya, yang berbasis kerelawanan dan kedermawanan. Dan kita sudah upload di App Store bersama teman-teman dari Kitabisa. Jadi kalau ada nanti provinsi yang mau melakukan vaksinasi secara masif dalam jangka waktu yang singkat dengan jumlah yang besar, bisa menggunakan aplikasi ini. Dan kosnya juga paling murah, kos per shootnya hanya 5.000 sampai dengan 10.000. Bayangkan kalau ini dikerjakan dengan cara-cara yang lain pasti akan mahal gitu. Nah, ini barangkali digital bagaimana membantu kerelawanan, kedermawanan ini bisa kita terus berdaya. Termasuk logistiknya juga. Logistiknya juga kan pasti susah. Dari mana ini bayar insentif? Dari mana ini beli APD, bayar gaun, sarung tangan dan sebagainya? Kalau jumlahnya kecil mungkin. Tapi ternyata itu semua tidak menjadi masalah, bisa selesai dengan kedermawanan tadi. Saya ke Pak Rimawan deh. Pak Rimawan, kalau cara Anda kemudian untuk bisa membujuk relawan begitu ya, bersama-sama melawan pandemi COVID-19, khususnya untuk vaksinasi, itu caranya bagaimana Pak Rimawan? Jadi kita bekerja dengan banyak pihak ya. Jadi yang awalnya dulu adalah kami melakukan vaksinasi massal di kota-kota, di kawasan kota. Tapi kemudian ketika itu kemudian kayak saturated gitu, karena banyak yang mendaftarkan lewat aplikasi, tetapi ketika hari hanya yang datang itu sedikit. Karena ternyata mereka itu kemudian mendaftar di semua tempat, tapi kemudian mereka hanya datang ke tempat-tempat yang paling nyaman bagi mereka. Nah, lalu ada inovasi yang dari namanya Dr. Tarsisius Glory dari Puskesmas Bambang Lipuro, yang itu kemudian beliau berpikir kalau vaksinasi yang di kota ini yang massal ini bisa nggak dibawa ke desa. Nah, lalu beliau melakukan pilot project, saya diundang dan waktu itu hasilnya adalah 4.500 per dosis. Lalu kami berdiskusi, saya katakan 4.500 agak susah Pak kalau diterapkan di daerah lain, karena yang menerapkan pilot project itu adalah para marvel gitu ya, lurah dan kepala puskesmas yang hebat-hebat. Lalu kita sepakat dengan 6.000, jadi 6 juta per 1.000 dosis, dan itu terjadi sampai sekarang. Malam ini kami baru menyelesaikan lelang ke 90, dan kami realisasinya sudah hampir 90.000 dosis yang sudah kami realisasikan. Ada berbagai macam langkah terobosan yang nampaknya bisa kita contoh dan kita naikkan ke skala nasional. Prof. Wiku, apakah itu mungkin dilakukan mengenai vaksinasi ini? Sebenarnya melihat vaksinasi itu harusnya bisa, karena setiap daerah itu punya sumber dayanya masing-masing dan punya kelebihan dan keterbatasannya. Jadi kita harus mapping keadaannya itu, dan kalau untuk sebuah daerah, contoh DKI memiliki sesuatu yang sumber dayanya lebih banyak daripada daerah lainnya. Dan sebenarnya bisa dicontoh, belum tentu orangnya yang dipindah, tetapi sistemnya yang bisa dipakai di tempat lain. Jadi itu salah satu contoh kolaborasi antar daerah. Memang pada awalnya setiap daerah waktu penanganan pandemi semua bekerja sendiri-sendiri. Tetapi dengan rapat koordinasi yang rutin setiap minggu berkali-kali bersama-sama dengan seluruh daerah dan Forkompinda, akhirnya mereka kan saling lirik, saling lihat. Sehingga akhirnya apa yang bagus di tempat lain ditiru di tempat lain. Dan akhirnya berlomba untuk makin baik. Jadi vaksinasi sama juga. Jadi kalau sampai ada yang performance-nya masih rendah, itu pasti yang lain juga pengen bantu. Dan gubernurnya juga pasti akan berusaha untuk membantu kabupaten kota yang capaiannya masih belum tinggi. Oke, baik. Saya ke Pak Muti dari Muhammadiyah. Pak Muti, bagaimana kemudian cara kita bisa meyakinkan masyarakat yang mungkin masih belum paham dan belum yakin begitu ya dengan hasil vaksinasi? Nah, ini bagaimana? Ya, pertama memang kita tidak boleh menyerah untuk senantiasa melakukan sosialisasi. Karena memang pandemi ini kan dimensinya tidak hanya dimensi medis, tapi juga dimensi teologis. Sehingga memang Muhammadiyah berusaha menjelaskan bagaimana pandangan teologi mengenai pandemi ini. Kemudian yang kedua tentu melalui jaringan, kalau Muhammadiyah tentu melalui sekolah-sekolah dan struktur yang mulai dari pusat sampai ke tingkat ranting, dan juga berbagai jaringan media sosial yang ada. Dan kemudian yang berikutnya tentu dibalik semua kritik yang ada, kita berjalan terus, dan alhamdulillah ketika
ternyata mereka yang divaksinasi memiliki tingkat imunitas yang lebih tinggi, kesehatan yang lebih tinggi, dan ternyata itu juga kemudian memiliki dampak positif, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana kita bisa membuka kembali sekolah, kemudian bisa memberikan berbagai pelayanan di masyarakat, termasuk misalnya masjid juga mulai bisa dibuka. Itu ternyata memberi sebuah kesadaran baru di dalam masyarakat bahwa berbagai hal yang selama ini dilakukan itu memang ternyata memiliki dampak yang observable, yang bisa diamati, dan karena itu ya seperti tadi disampaikan, mereka yang mengkritik itu perlahan-lahan juga akan semakin terbuka bahwa pandemi ini bukan buatan dari Cina, pandemi ini bukan bagian dari kutukan Tuhan, tapi pandemi ini adalah bagian dari cara Tuhan mengangkat kita semuanya untuk memiliki makna bagi manusia yang lain, bahkan kemudian cara Tuhan untuk bagaimana kita ini bisa lebih kreatif dan bisa menemukan berbagai macam riset yang itu ternyata memberikan manfaat besar dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dan tidak heran hingga saat ini vaksinasi ataupun dosis vaksinasi di Indonesia ini sudah mencapai sekitar 130 juta dosis vaksin. Prof. Mahfud, di awal-awal vaksinasi digencarkan, ini sinergitas TNI Polri kemudian dipilih untuk mempercepat program vaksinasi. Ini pertimbangannya seperti apa? Apakah kemudian akan terus dilakukan untuk sampai mencapai target pemerintah herd immunity 70%? Gini, pada saat krisis COVID ini sedang memuncak, di pemerintah terjadi diskusi. Dulu vaksin tidak ada, sekarang vaksin ada. Tapi yang nyuntikkan tuh enggak ada. Sampai Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia, mahasiswa yang belum boleh nyuntik tuh mau ditatar khusus, diberi izin. Sebanyak 266.000 mahasiswa ditambah bidan yang belum berhak itu mau diajari gitu. Saya tidak tahu kelanjutannya, tapi lalu alternatifnya turun ke Polri, TNI, dan BIN. Dan itu menjadi sangat lancar, menjadi terukur. Setiap minggu laporan perkembangannya ke Presiden. Ini Pak, sekian persen, di sana sekian persen. Dan saya tidak tahu yang keributan di Fakultas Kedokteran dan ID dan sebagainya, bahwa wah itu yang harus nyuntik harus orang sudah punya keahlian tertentu, kalau mahasiswa sudah selewat semester sekian, ini sekian, tapi pada waktu itu sudah dilatih semua aja. Tetapi kemudian Polri, TNI diturunkan, bukan hanya untuk membangun kesadaran dan ketertiban masyarakat, tetapi juga vaksinasi ini. Di daerah-daerah yang terpencil didatangi. Di suatu tempat, di sana ada vaksin tapi tidak ada yang nyuntik. Kirim Polri, TNI, BIN. Di sana ada yang mau suntik, vaksinnya tidak ada. Polri, TNI, BIN turun, bawa vaksin. Jadi lancar semuanya. Nah disinilah kemudian orang yang tadinya ngeritik, apa tuh Polri, apa tuh BIN, apa tuh TNI, kok ikut-ikut ke situ. Pada akhirnya diam. Katanya Polri, TNI, BIN bukan di situ. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar tuh polisi itu tugasnya selain ketertiban juga mengayomi dan melindungi. Termasuk ini. Kalau TNI itu mempunyai tugas operasi militer selain perang. Ini wujudnya pengabdian masyarakat kepada seperti ini. BIN bukan hanya membuntuti orang melakukan kejahatan, memata-matai orang, tapi juga melakukan penggalangan untuk kebersatuan, kebersamaan dan sebagainya itu. Nah itu dasarnya, dan sekarang kan tidak banyak lagi orang ngoceh tentang ini kan. Sudah, wah iya ini bagus nih gitu. Dan kita masih berharap ini menghadapi Omikron ini, saya kira TNI, Polri masih tetap diperlukan, Fakultas Kedokteran, ID-nya silahkan terus juga bekerja sesuai dengan ukuran-ukuran yang dibangun dari standar keilmuan, standar etik, gitu. Tapi kita kan tidak bisa berdebat terus, kita harus bekerja. Dan ini yang sekarang kita lakukan. Baik, Pak Jazilul, kalau Anda melihat sekarang persoalan tantangan dalam meningkatkan vaksinasi kita itu ada di mana, Pak Jazilul? Tentu pada kesadaran masyarakat, dan kita juga tahu bahwa teritori Indonesia itu tidak mudah. Kita ini kepulauan, dan saya yakin dan yang saya tahu bahwa pemerintah sebenarnya siap untuk itu. Tetapi kan masyarakat yang butuhkan transportasi dan lain-lain menuju tempat vaksin, ini kan juga ada kesulitan. Selain juga terkadang memang butuh dimensi lain, yaitu penyadaran kepada masyarakat yang memang belum mengerti betul makna dari vaksin ini dan masih menyepelekan soal
COVID. Kemarin karena ada Delta itu kemudian lebih sadar tuh. Nah, dan sekarang saya tahu bahwa pemerintah kita semua itu lebih punya cara untuk menangani COVID ini dari dimensi kesehatan. Tapi dari dimensi ekonomi, ini kan harus ada vaksinnya juga ini. Karena nanti kalau tidak, ekonomi kita tidak bisa kita tahan, nanti pengangguran, kemiskinan bertambah misalkan, ini juga akan berbahaya buat negara. Karena apa? Karena pandemi ini belum jelas tanggal berakhirnya. Malah informasinya muncul justru varian yang baru. Nah, misalkan sektor jasa, wisata, dan lain-lain, termasuk juga para ustadz kita itu, yang juga mengalami kekurangan penghasilan dan lain-lain, ini juga apa yang kita harus lakukan gitu, vaksin apa gitu. Karena kalau soal vaksin saya yakin seperti disampaikan oleh Prof. Mahfud, pemerintah sudah bisa nangani. Nah, yang ini saya lihat memang butuh hal yang lain gitu, caranya beda menangani dari sisi ekonominya. Pasar kita masih sepi, masih lesu. Nah ini apa vaksinnya ini? Sebab kalau kita hanya bertopang kepada Perpu misalkan, melebarkan defisit kita misalkan, ini kan juga jangka pendek. Baik. Gitu. Baik Pak Syahrian, tapi sebelum kita membahas mengenai vaksin ataupun suntikan untuk ekonomi, kita bahas dari segi kesehatan dulu Pak Daeng. Bagaimana catatan IDI mengenai perkembangan vaksinasi dan ini adalah salah satu cara untuk menghadapi pandemi COVID-19, terutama ketika menghadapi varian baru. Ya, jadi memang vaksin ini dari varian yang ada masih dinyatakan ampuh ya. Meskipun memang tidak 100% bisa mencegah penularan, tetapi vaksin ini diyakini oleh seluruh pakar bahwa mengurangi kasus perburukan dan angka kematian. Jadi ini memang sebagai proteksi sekunder, proteksi primer itu kan di prokes ya. Sekunder ini penting untuk dilakukan. Pelaksanaan vaksin, mungkin sedikit, mohon maaf Pak Mahfud, koreksi. Saya pikir di Ikatan Dokter Indonesia tidak ada perdebatan itu tentang, malah kami menganjurkan ke Kementerian Kesehatan karena waktu itu Kementerian Kesehatan ingin mengadakan pelatihan khusus ke vaksinator. Kami malah bilang tidak perlu karena kawan-kawan tenaga kesehatan itu kompetensi yang sangat dasar menyuntik. Tidak perlu, biar cepat dilaksanakan. Jadi kawan-kawan di lapangan, kalau Pak Fadil mungkin karena di lapangan tahu persis bahwa kawan-kawan ID, PPNI itu sudah bergabung Pak Mahfud langsung ke Dinas Kesehatan atau ke TNI, ke Polri untuk bersama-sama. Termasuk untuk memberikan pembekalan sedikit untuk mahasiswa kedokteran dan mahasiswa keperawatan. Itu memang justru dari profesi yang menganjurkan untuk dilakukan itu. Karena semua negara itu juga dilakukan. Ya, transformasi kita memang ingin mendorong seperti Jenderal Fadil bilang, ini kan semangat gotong royong ini, semangat yang harus kemudian kita transformasikan dengan manajemen kolaboratif itu menuju ekosistem pelayanan yang bagus. Karena kita ini sekarang semua belajar, negara semua belajar semua. Jadi penanganan vaksin, ekosistemnya seperti apa, penanganan. Sekarang ini sudah terbentuk, barangkali mungkin tidak 100%. Tapi ke depan untuk menghadapi gelombang apapun, kalau ini terus ekosistem pelayanan ini terbentuk dengan baik, saya kira seberat apapun tantangan itu mudah-mudahan bisa tertangani dengan baik. Ini pembelajaran yang sangat baik bagi kita. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu, kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Town Hall akan segera kembali. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta pada semua masyarakat, ayo kita kerjasama bahu-membahu. Tidak ada yang paling pintar di sini, tidak ada yang paling hebat di sini, kita semua sama. Kalau kita bisa melampaui Nataru ini dengan baik pada Januari, saya pikir kita sudah masuk pada endemi. Kita semuanya harus mengantisipasi
harus mempersiapkan diri, harus hati-hati, tetapi juga tidak usah terlalu ketakutan. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Muti dengan melihat modal utama dan modal besar yang dimiliki oleh Indonesia, terutama adalah gotong royong. Bagaimana ini terus dibangun dan dirawat, terutama dalam menghadapi ancaman di tengah pandemi COVID-19 yang kemudian belum jelas kapan berakhirnya. Ya, yang pertama kita harus sabar. Yang kedua kita harus tegar. Dan kemudian yang ketiga kita memang tetap harus senantiasa sadar betul bahwa pandemi ini belum berakhir, dan kalau toh misalnya pandemi ini berakhir, dampak sosial, dampak ekonomi, dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh pandemi ini juga harus kita pikirkan dan kita rencanakan sebaik-baiknya. Kita yakin bahwa dengan kita saling bekerja sama, dengan kita saling membantu, insya Allah pandemi ini bisa menjadikan kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang punya soliditas yang lebih baik. Bahkan pengalaman selama pandemi ini ada satu hal yang menarik ketika kita kaitkan dengan kerukunan antar umat beragama. Kita melihat adanya interfaith cooperation, kerjasama antar iman itu luar biasa, sehingga tim kami di Muhammadiyah misalnya ketika memakamkan mereka yang wafat itu tidak dilihat agamanya apa, tidak dilihat organisasi apa, tapi karena panggilan iman, panggilan kemanusiaan mereka melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau solidaritas yang selama ini terbangun ini dapat kita pertahankan, bahkan dapat kita tingkatkan, maka saya kira kita punya modal sosial yang lebih kuat lagi setelah pandemi ini berakhir. Oke, baik. Ke Pak Wiku, bagaimana kemudian cara kita bisa mempertahankan dan kemudian bersiap-siap untuk menghadapi ancaman yang masih ada? Ya, baik. Jadi kalau menghadapi ancaman yang ada, yang pasti harus diingat adalah pertahanan pertama yang kita miliki. Pertahanan pertama yang kita miliki itu sebenarnya protokol kesehatan 3M. Modal sosial yang masih kita bisa tingkatkan jauh adalah saling gotong royong mengingatkan untuk protokol kesehatan antar warga, antar kelompok, tapi dengan santun. Supaya betul-betul kita saling melindungi. Karena kalau mereka juga akan menggunakan protokol kesehatan, kita terlindungi, mereka terlindungi. Hal-hal yang seperti ini yang modal sosial yang masih kurang dan berpotensi sekali di Indonesia dilakukan karena masyarakat Indonesia relatif adalah orang-orang yang sopan dan santun. Baik, Mas Al-Fatih, mengenai gotong royong bersatu bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19, catatan Anda? Iya, Bung Hatta di buku Demokrasi Kita itu bilang masyarakat kita bersendikan kolektivisme dan komunalisme gitu, dan tidak hanya offline tapi juga online. Nah, kalau kita menyadari ini, itu akan jadi modal penting ya untuk apapun itu, karena solidaritas itu kan kayak otot, semakin sering terjadi, semakin sering dilatih itu semakin kuat gitu. Semakin terlatih gitu. Makin terlatih. Sehingga kalau misalnya ada tetangga kita yang, misalnya waktu itu ada berita yang sangat menyedihkan ya, ada keluarga seorang lansia yang akhirnya meninggal dunia karena nggak ada yang tahu gitu ya, di tengah pandemi nggak ada yang ngasih sembako. Mungkin pertanyaannya jangan langsung di mana camat atau RT-nya, tapi di mana tetangganya gitu. Jadi kolektivisme, komunalisme, aset kita bersama. Semoga kita tidak cepat letih, kita masih bisa kuat dengan gotong royong. Oke, baik. Pak Jazilul, supaya kita bisa tetap kuat, bagaimana caranya ke depannya, Pak? Ya tentu kita memiliki sikap optimis terus. Saya setuju sabar, tapi kita juga harus bersyukur. Meskipun kita terdiri dari berbagai agama, golongan, kita memiliki satu ikatan komitmen dalam bingkai gotong royong itu. Nah, optimisme ini harus kita syukuri, atau gotong royong ini harus kita syukuri supaya apa? Supaya ada dimensi pertambahan. Kita akan, ya tentu dimensi ketuhanan ada juga di situ, karena apa, kita ingin keberkahan juga dari semua musibah yang kita alami atau pandemi ini membawa keberkahan buat kita, tentu dengan sikap optimis dan bersyukur. Kalau kita pesimis, apalagi kita justru bersikap negatif, ya tentu dampaknya juga akan negatif. Saya berharap masyarakat Indonesia memiliki komitmen untuk terus
bergotong royong dengan cara mensyukuri apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah, semua aparat yang ada, kita semua termasuk kelompok-kelompok masyarakat, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, semuanya. Itu kita harus syukuri sebagai bagian dari komitmen kita untuk terus optimis membangun Indonesia. Oke, ada modal besar tadi seperti dikatakan memang gotong royong dan bersama, dan menurut Pak Daeng sendiri dari IDI agar kemudian kebersamaan ini bisa memberi arti dalam kemudian menghadapi pandemi COVID-19 seperti apa? Pak Daeng? Ya, saya dari sisi kesehatan ya, jadi memang kita harus menyadari meskipun kondisi ini sekarang baik sekali, ya, kalau ini memang diteruskan maka tidak mungkin endemis ini akan segera terwujud. Itu yang kita harapkan. Tetapi karena tantangan varian baru masih ada di sekeliling negara kita, masih negara yang tinggi sekali, kewaspadaan ini harus kita lakukan. Kalau dari sisi kesehatan ada 5 hal ya. 2 hal harus dilakukan secara komitmen bergotong royong masyarakat, itu adalah prokes. Ya, prokes itu harga mati. Ya, karena varian berubah apapun, kalau prokes kita disiplin itu tidak gampang masuk. Itu harga mati. Dan secara teknologi untuk memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat itu penting sekali. Yang kedua, vaksinasi. Masyarakat yang belum itu dengan bantuan apapun, tadi Jenderal Fadil mengatakan dengan inovasi yang bagus, itu harus didorong terus supaya bahkan kalau 70% lebih, bahkan 100% itu lebih baik. Untuk domain pemerintah, mungkin Pak Mahfud, Pak Muhadjir, dan Pak Joni, pintu depan kita memang penting dijaga. Kejadian gelombang kedua itu harus kita akui itu imported cases. Ya, itu harus betul dijaga, bukan tidak boleh masuk, tetapi yang masuk harus dijamin tidak bawa virus. Jadi bukan tidak boleh masuk, ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Bukan tidak boleh masuk, tapi yang masuk harus terjamin dari virus. Yang kedua, deteksi dini harus dikuatkan. Tracing testing dengan bantuan Polri dan TNI ini luar biasa. Meskipun kita belum sampai memadai di angka 14 orang untuk dilakukan tracing, tapi sudah bagus sekali. Yang terakhir, kebijakan konversi, Pak. Jadi kalau ada lonjakan, konversi tempat pelayanan itu harus cepat dilakukan. Mungkin itu aja yang baik. Saya ke Pak Rimawan dari Jogja. Pak Rimawan, harapan Anda ke depan seperti apa? Bagaimana kemudian bisa mempertahankan gerakan-gerakan masyarakat ini bisa tetap kemudian berperan begitu dalam pandemi COVID-19? Ya, jadi kita sangat membutuhkan ya modal sosial ini, karena ke depan itu bukan kemudian modal finansial itu semakin banyak, tidak, tapi justru semakin COVID tidak menentu kapan selesainya, maka modal itu menjadi semakin langka. Nah, kelangkaan modal ini bisa dikompensasi dengan menggunakan modal sosial. Tapi harus diingat bahwa modal sosial itu muncul dari sense of crisis, lalu kemudian dia akan muncul karena adanya kepercayaan. Tapi harus diingat lagi, dari mana munculnya kepercayaan? Itu dari 2 hal, yaitu adalah integritas dan transparansi yang dilakukan secara konsisten. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Terima kasih. Baik, kita ke Pak Muhadjir. Artinya bagaimana kemudian terus mensolidkan gotong royong pentahelix ini, Pak Muhadjir? Ya, gotong royong itu kan ada 3 elemen dasar ya. Yang pertama itu filantropi, kedermawanan. Yang kedua itu empati. Jadi bukan sekedar simpati tapi empati, karena empati inilah yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir altruis. Jadi kesediaan untuk berkorban untuk kepentingan orang lain itu ini yang menjadi elemen dasar dari gotong royong, dan itu harus dilestarikan, harus dibudayakan, dan yang harus kita ingat bahwa begitu pandemi selesai bukan berarti semuanya telah berakhir, karena kita harus mengejar ketertinggalan kita di dalam pemulihan ekonomi, dan tantangan pemulihan ekonomi ke depan jauh lebih rawan dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena kita sudah berhadapan dengan bonus demografi, angka angkatan kerja kita usia produktif sangat besar, sementara angka pengangguran kita juga masih sangat tinggi. Dan saya dukung apa yang disampaikan oleh Prof. Kasali, saya kira betul. Jadi ini adalah teknologi digital, digital ekonomi, digital keuangan, bahkan juga digital di sektor pendidikan, itu sudah tidak ada pilihan lain kecuali itu. Dan ini harus dipercepat. Nah, mudah-mudahan pengalaman kita bisa menaklukkan COVID-19 ini justru itu adalah modal besar yang kita bisa lakukan lompatan-lompatan
di bidang ekonomi nanti dalam proses pemulihan ekonomi itu. Oke, baik. Kita masih punya satu segmen lagi, pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Town Hall akan segera kembali. Kembali lagi bersama kami di Indonesia Town Hall, Sambatan Melawan Pandemi. Saya kepada Pak Susi. Pak Susi, melihat kemudian tantangan ke depan, tentu saja kewaspadaan kita terhadap pandemi COVID-19 tetap tidak harus padam, tapi kemudian juga ekonominya juga tetap harus ditingkatkan nih Pak. Ini jadi perhatian masyarakat. Bagaimana kemudian Pak langkah yang harus dilakukan supaya kemudian ekonomi ini akan terus meningkat di tengah kewaspadaan pandemi COVID-19? Ya, kalau kita melihat perjalanan ekonomi kita di 2021, sebenarnya membuktikan ketahanan atau resiliensi ekonomi kita cukup bagus. Kita lihat di kuartal 3 kemarin pada saat Juli Agustus terjadi lonjakan kasus, kemudian juga mobilitas masyarakat betul-betul kita batasi betul. Kita masih mampu tumbuh 3,51%, artinya masih tumbuh positif dibandingkan dengan peers kita di negara-negara ASEAN yang mengalami kontraksi minus growth kemarin. Nah, sebenarnya memasuki kuartal 4 dan nanti menjelang masuk ke 2022, ini kita melihat ini sebenarnya ada golden moment di sini. Ada satu momen emas kalau kita lihat baik dari sisi penanganan pandemi, sekarang kita lihat pandemi relatif terkendali. Angka-angkanya kita nggak nyangka hari ini kasus harian hanya 176. Bayangkan tanggal 15 Juli itu 56.757. Iya. Jadi hanya 1,3 orang dari per 1 juta penduduk Indonesia. Bandingkan beberapa negara maju itu di atas 500 per 1 juta penduduk. Baik. Jadi sangat terkendali. Di sisi yang lain, semua indikator makroekonomi kita, terutama bulan Oktober, itu mencatat rekor tertinggi. Baik. Indeks keyakinan konsumen kita 113, sangat optimis. Oke. Kemudian indeks PMI sektor manufaktur kita 57,2 itu tertinggi dalam sejarah pencatatan indeks sektor real. Baik, Pak Susi. Demikian juga ekspor kita 22 billion US dollar. Tidak pernah ekspor kita setinggi itu. Artinya sangat optimis sehingga ke depan terutama di 2022 mulai di kuartal 4 ini yang paling penting kita menjaga optimisme ini di tengah potensi risiko ancaman varian baru, ancaman berbagai disrupsi karena ada pandemi di beberapa negara, ada supply chain disruption dan sebagainya. Untuk ekonomi Indonesia ke depan pada prinsipnya kita tetap optimis namun tetap waspada. Oke, ada optimisme yang disampaikan oleh Pak Susi, tapi bukan berarti tantangan juga kemudian masih akan terus datang dan harus dijawab. Pak Mahfud, terutama ini bagaimana kemudian sambatan melawan pandemi ini menjadi kunci untuk kita terus meningkatkan kewaspadaan dan kemudian memberikan ataupun merumuskan formulasi langkah antisipatif dalam menghadapi berbagai macam ancaman berikutnya. Ya begini, jadi kita sekarang sedang bisa tersenyum karena itu sudah melandai dan bagus gitu. Tetapi kita tetap menghitung risiko terburuk bahwa ini akan terjadi, meskipun itu mungkin tidak, tetapi kita menghitung itu. Nah, dalam status begitu biasanya kan selalu terjadi kontroversi itu. Antar dokter berbeda, ketua ID dan wakilnya berbeda, menteri kesehatan dan BPOM berbeda, antar ulama berbeda, kan gitu kan. Tadi pemerintah kan harus ngambil keputusan. Nah, disitulah perlunya kekompakan kita seperti yang disampaikan tadi dari Muhammadiyah, NU dan gereja dan macam-macam yang kita datangi, ternyata mereka mendukung semua loh. Yang dia mari Pak, kami sudah berbuat ini, pemerintah perlu apa lagi yang kita bantu gitu. Dan seterusnya. Nah, itu yang diperlukan. Silahkan kritik. Itu kritik itu penting, tetapi juga jalan keluar supaya diberikan seperti kata Ketua ID tadi, ketika orang berdebat vaksinator kita tidak punya, kita katakan mahasiswa pakai aja. Gitu. Polisi, tentara turun pakai, masyarakat, LSM, mahasiswa. Terakhir, saya minta agar ormas-ormas, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan sebagainya terus berperan seperti yang selama ini, memberi jalan keluar, memberi dukungan bahwa sesuatu harus diambil oleh pemerintah, tidak boleh berhenti di kontroversi. Baik, Prof. Mahfud. Bang Joni, cara merawat kekompakan ini bagaimana caranya? Ya, Egan, masyarakat ya, bangsa kita telah mendemonstrasikan bahwa prinsip-prinsip solidaritas dan subsidiaritas kegotong royongan itu
real hidup di masyarakat kita. Itu kekuatan. Yang kedua, ya, pemerintah kabinet kompak sekali. Terlepas dari wartawan berusaha doorstop dan bertanya satu dengan lainnya, seolah-olah silang pendapat, tapi kabinet kompak. Relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkoordinasi dengan baik. TNI, Polri telah melaksanakan tugas-tugas dengan sangat hebat. Nah, satu hal yang harus kita perhatikan. Di samping COVID, kita juga harus mulai persiapkan post-COVID recovery. Dan untuk itu, Kominfo akan terus melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan pembangunan konektivitas digital. Oke, baik Pak Kapolda, singkat saja bagaimana kemudian merawat sambatan melawan pandemi ini dari sisi penegakan hukum? Kami Polda Metro Jaya melihat bahwa ini sebuah skenario Tuhan yang patut kita syukuri. Sehingga kemudian kita kembali ke jati diri bangsa yang bergotong royong. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kami Polri, pandemi ini menjadi tantangan untuk mengembangkan strategi dan model pemolisian. Banyak hal-hal baru yang bisa kami kembangkan. Sekaligus bagi polisi-polisi muda ini adalah ujian leadership. Bagaimana mengasah kepemimpinan di masa depan. Jadi bukan hanya teknologi yang maju, tapi kemampuan leadership daripada perwira polisi ini diharapkan akan semakin presisi. Baik, Pak Kapolda. Baik, Prof. Reno, terakhir. Ya. Pertanyaannya adalah setelah terjadi disrupsi digital, kemudian ada pandemi, apa selanjutnya? Era selanjutnya ini disebut sebagai ambidextrity, yaitu kita tidak bisa bekerja dengan hanya satu tangan. Satu tangan itu, tangan kanan aja kita mahir, tangan kiri kita mati. Tapi tangan kiri kanan sekarang harus bekerja bersama-sama. Era ini disebut sebagai era di mana kalau Indonesia menjadi negara yang mampu menangani pandemi dengan baik, maka Indonesia hari ini tidak hanya boleh berpikir tentang hari ini. Harus ada yang disebut sebagai Center for Future Disease. Jadi bagaimana kita menangani pandemi-pandemi berikutnya, karena ini tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga akan terjadi pada hewan, pada ternak, pada pangan, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus berpikir tentang apa yang harus kita lakukan ke depan. Baik, pernyataan dari Prof. Reno tadi mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak semua telah hadir pada acara Indonesia Town Hall Sambatan Melawan Pandemi. Semoga diskusi kita pada malam hari ini betul-betul bisa menjadi modal supaya kita bisa menghadapi tantangan ke depan. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Mediantara dan rekan Kevin Regan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Indonesia Town Hall berikutnya. Sampai jumpa. Selamat malam. Semua pahlawan-pahlawanku, merah putih teruslah kau berkibar di ujung. Metro TV